Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru hebat, berjumpa lagi dengan saya Ardiansyah, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Batulanti, Kabupaten Sumbawa. Video kali ini saya akan memaparkan materi tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif dan bagaimana saya dapat berperan dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Mari kita lihat kesimpulan dari peran saya dalam menciptakan budaya positif. Menerapkan budaya positif adalah suatu hal yang harus saya lakukan sebagai seorang guru. Dengan menerapkan budaya positif, maka akan menghasilkan suatu ekosistem sekolah yang penuh dengan suasana positif. Hal positif itu akan mudah menular jika dilakukan secara konsisten dan tentunya dilakukan secara kolaborasi. Karena beragamnya karakter siswa, kita harus mengetahui konsep-konsep inti budaya positif dalam penerapannya. Konsep-konsep inti dalam budaya positif diantaranya disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan mereka sendiri. Dengan disiplin diri, siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian ataupun hukuman. Kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan memahami ketiga motivasi perilaku manusia ini, guru dapat mengidentifikasi motivasi perilaku muridnya. Jika siswa terdorong oleh motivasi untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan, maka siswa tersebut termotivasi secara eksternal. Guru harus berupaya untuk membangun motivasi secara internal agar siswa menjadi pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang telah mereka percaya. Penting untuk menghargai penggunaan hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan guna meminimalkan motivasi eksternal pada siswa. Ketiga, posisi kontrol seorang guru. Sebagai seorang guru, ada 5 posisi kontrol yang dapat digunakan oleh seorang guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Sebagai manajer, guru melakukan kerjasama dengan siswa, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka, dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Posisi manajer mengacu pada segitiga restitusi yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Keempat,
Pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan bersama di sekolah maupun di kelas melalui kesepakatan antara guru dan siswa. Keyakinan tersebut berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan mudah dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kelima, penerapan segitiga restitusi. Dalam penyelesaian masalah, sebagai seorang guru yang berperan sebagai seorang manajer, saya menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah dengan melalui 3 tahap, yaitu pertama, menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuan dari penerapan segitiga restitusi ini adalah untuk menciptakan siswa yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Kesimpulan, terdapat keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, kita akan lebih mudah mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berfokus pada perkembangan potensi yang ada pada murid serta mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi ini, penting bagi seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kolaborasi antar semua warga sekolah dengan keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama juga akan mendorong terwujudnya budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru, salah satu perubahan yang saya inginkan adalah terbentuknya budaya positif agar menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Tentu, untuk mewujudkan visi ini dibutuhkan upaya kolaboratif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Setelah saya mempelajari konsep-konsep inti dalam modul budaya positif seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya menyadari bahwa semua konsep tersebut harus benar-benar dipahami dan diwujudkan dalam tindakan serta dibagikan kepada rekan-rekan guru di sekolah. Salah satu hal yang menarik bagi saya saat mempelajari motivasi perilaku manusia terkait dengan penghargaan, yang saya pahami bahwa penghargaan ternyata dapat memiliki dampak negatif bagi siswa, seperti merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas siswa. Penghargaan juga dapat bersifat menghukum. Hal ini merupakan perubahan yang di luar dugaan bagi saya. Perubahan yang terjadi pada diri saya adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah menghukum dan membuat rasa bersalah. Setelah saya menyadari hal tersebut, saya mulai memahami bahwa posisi kontrol yang seharusnya saya perankan adalah sebagai manajer.
Pengalaman yang pernah saya alami adalah menggunakan segitiga restitusi dalam penanganan masalah siswa di kelas. Sebagai contoh, saya merestitusi siswa yang makan di saat jam pelajaran dan salah memakai seragam sekolah. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Saya sangat bersemangat dan termotivasi untuk terus memperbaiki diri, dimulai dari membekali diri saya dengan melatih komunikasi untuk menciptakan peluang membangun hubungan yang positif dan lebih dekat dengan murid saya. Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai munculnya motivasi internal dalam diri murid-murid saya untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah mereka yakini. Namun, hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol saya sebagai seorang guru, yang seharusnya saya berperan sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Posisi tersebut membuat saya merasa bersalah karena harus memberi hukuman saat siswa berbuat kesalahan. Namun, setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah murid-murid saya. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa. Pernah sebelumnya, saya hanya menggunakan satu tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan seperti setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, karena tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, saya masih membutuhkan ilmu yang lebih mendalam lagi dalam hal mempelajari karakter murid saya, yaitu ilmu psikologi anak. Karena menurut saya, penting bagi saya seorang guru untuk mengenal lebih dalam karakter murid saya melalui ilmu psikologi anak, terutama ketika saya merestitusi mereka. Saya harus bisa membedakan jawaban jujur dan tidak jujur murid saya saat saya restitusi. Misalnya, ketika murid saya tidak jujur, saya bisa mengetahui kalau dia tidak jujur, dan saya bisa mengarahkan pertanyaan saya agar murid saya ini bisa jujur. Bapak Ibu guru hebat, demikian tadi pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Terima kasih, semoga bermanfaat dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.